Yesus mengajarkan tentang perlunya semua orang untuk bertobat. Pertobatan yang mengalir dari sikap iman terus-menerus, sehingga kita bisa menjaga dan merawat pertumbuhan iman kita. Pohon yang berbuah menjamin masa depan, sedang pohon yang mandul kehilangan kesempatan dan akhirnya ditebang. Bersama Romo Mistrianto CM, selamat mengikuti Rehafin hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para pecinta renungan harian Vincenzian, hari ini kita pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga diingatkan kembali oleh Yesus untuk lebih dalam merenungkan pertobatan kita di hadapan Allah. Ada dua hal yang diingatkan kepada kita dalam Injil hari ini. Di bagian pertama, soal bagaimana kita tidak memandang lebih rendah orang lain, tidak memandang negatif terhadap orang lain, atau tidak melihat diri kita lebih daripada orang lain, entah itu lebih baik, lebih hebat, dan segala macamnya. Itulah yang menjadi tantangan hidup kita. Saya sendiri juga mengalami di dalam perutusan saya, terutama ketika saya harus bertugas di tempat yang berbeda dari situasi yang saya alami, misalnya seperti di Indonesia. Lalu saya bertugas di tempat yang baru di Suriname, di sebuah daerah yang dengan cara pandang, kultur, tradisi yang berbeda dari kita. Kerap kali tantangan itu muncul untuk memandang orang lain lebih rendah, memandang orang lain negatif, melihat diri sendiri seakan-akan lebih baik daripada yang lain. Tetapi itu tidak benar. Dalam pertobatan yang kita usahakan di masa Prapaskah ini, kita tidak diminta semata-mata untuk menjadikan hidup kita dari yang jahat ke yang baik, tetapi juga untuk melihat hal-hal seperti itu, tantangan-tantangan itu di dalam diri kita, merefleksikannya dan memperbaikinya. Karena kalau kita tidak bertobat, maka kita pun akan binasa. Itu yang disabdakan Yesus hari ini. Di bagian kedua yang boleh kita timba dari Yesus adalah kesabaran untuk melihat pertobatan orang lain, untuk menemukan atau mendapatkan buah dari karya kita, dari usaha kita, dari orang-orang yang kita jumpai, diperlukan kesabaran. Dan Allah adalah contoh yang nyata yang menunjukkan kesabaran yang luar biasa terhadap kita. Kalau kita melihat diri kita, berapa kali kita berdosa di hadapan Allah, dan berapa kali pula Allah memberikan kesempatan kepada kita. Itulah yang diingatkan oleh Yesus dengan perumpamaan yang kedua, di mana ada pohon ara yang diminta untuk, ya, tunggulah, saya akan merawatnya lagi, saya akan mengupayakannya lagi. Semoga tahun depan menghasilkan buah. Kesabaran ini juga tidak mudah. Kerap kali kita tergoda untuk tidak sabar, melihat orang lain, menuntut orang lain, memaksa orang lain supaya mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan. Padahal nilai pertobatan itu membutuhkan juga kesabaran. Saya sendiri juga mengalami bagaimana saya berhadapan dengan orang-orang yang saya jumpai di tempat misi, di mana kalau misalnya saya mengukur dengan ukuran kita yang biasa berpastoral dengan metode, dengan umat yang sudah siap dan segala macamnya, setiap tahun kita bisa membuat program A, B, C, D. Tetapi di dunia yang baru, dunia yang lain dengan kebiasaan kita tidak bisa dengan serta-merta menuntut, ya, tahun ini harus tercapai A, B, C, D. Kalau kita menuntut seperti itu, akan menjadi sangat sulit bukan hanya terhadap umat yang kita layani, tetapi juga terhadap saya sendiri.
perkembangan rohani. Hasil rohani bisa dicapai bukan hanya dalam waktu yang 1, 2, 3 minggu, 1, 2, 3 bulan, atau bahkan 1, 2 tahun. Kita harus siap untuk bersabar dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dan itulah seninya kita mewartakan Injil. Bukan soal hasil yang melimpah dalam waktu yang dekat, tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam pribadi setiap orang untuk mempertobatkan dirinya, untuk kemudian kembali kepada Allah. Dan proses ini yang kerap kali berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Kita diundang di hari Minggu yang ketiga masa Prapaskah ini untuk senantiasa mengolah kesabaran kita. Sabar seperti Allah juga bersabar kepada kita, supaya kita bisa menemukan kerajaan Allah dan mewartakannya kepada setiap orang yang kita jumpai. Berkat Allah menyertai kita semua, dan sampai ketemu lagi di Renungan Harian Vincenzian edisi berikutnya. Tuhan memberkati dan salam Vincenzian. Aku